Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Bagi yang baru bergabung di channel YouTube Real Food ini, selamat bergabung. Perkenalkan saya Rita. Nah, di channel ini membahas tentang menu diet, menu sehat untuk semua usia. Jadi teman-teman bisa lihat di playlist smoothie, bisa lihat menu makanan di snack, dan minuman ada di drink. Ada beberapa playlist lagi, masih banyak yang membahas mengenai menu sehat. Nah, kali ini saya akan membuat bolu kukus ubi jalar tanpa tepung, tanpa gula, tanpa garam, dan tanpa pengembang. Nah, bagaimana cara membuat bolu kukus ubi jalar ini? Simak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan yang kita gunakan untuk membuat bolu kukus ubi jalar ini, yang pertama ada ubi jalarnya. Ini ubi jalar orange, lebih tepatnya sudah saya parut dan saya peras. Ini sekitar 7 sendok makan yang sudah diperas ya. Jadi ini 7 sendok makan. Ini masih mentah karena sering ditanyakan bahan-bahan bolu saya yang sebelumnya itu ditanyakan mentah atau sudah dimasak. Jadi ini ubinya masih mentah. Berikutnya bahan yang kedua ada telur ayam kampung. Nah, saya gunakan 4 butir telur ayam kampung karena ini telurnya kecil ya, telurnya kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman punya telur ayam kampungnya lebih besar dari ukuran ini, mungkin bisa digunakan 3 butir telur. Berikutnya saya gunakan pisang raja, 4 buah pisang ya, yang sudah saya kupas ini nanti akan kita haluskan menggunakan chopper. Berikutnya pemanisnya saya gunakan selai kurma, ini kurang lebih 3 sendok teh selai kurma. Cara membuat selai kurma bisa lihat di link yang ada di atas ini. Berikutnya sebagai penambah rasa yang lain atau ini ada asam-asamnya, saya tambahkan kismis. Kismis ini 1 sendok makan ataupun secukupnya sesuai selera teman-teman. Itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bolu kukus ubi jalar. 4 telur tadi sudah saya pecahkan, kita blender. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan selai kurma, 3 sendok teh selai kurma. Kita aduk lagi. Tambahkan ubi jalarnya. Nih, kita tambahkan ubi jalar. Nah, lalu kita tambahkan pisang yang sudah dihaluskan. Tadi saya ini haluskan menggunakan chopper. Sekarang kita campur lagi semua adonannya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan masukkan ke loyang. Ya, di loyang yang cake seperti ini saya beri kertas roti supaya tidak lengket ya. Nah, kita masukkan semua adonannya ke dalam sini. Nah, ini kalau kita udah isi setengah loyang, sekarang kita masukkan kismisnya. Kalau kismisnya mau lebih kecil, boleh dipotong-potong lebih kecil lagi. Nah, kalau saya lebih suka besar-besar gini, jadi kita isi 4 aja. Lalu berikutnya kita tambah lagi adonan di atasnya menutupi kismis. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam loyang cupcake. Sekarang kita akan kukus selama 20 menit. Jadi ini dapatnya sekitar 12 loyang ya. Semua adonannya sudah saya masukkan ke kukusan. Sekarang kita akan kukus selama 20 menit sambil ditutup. Nah, tutup dari kukusannya ini dibungkus dengan kain.
bolu kukus ubi jalarnya sudah matang setelah kita kukus 20 menit kurang lebih. Jadi kalau misalnya merasa masih kurang bisa ditambah 5 menit lagi gitu ya. Jadi dengan tes tusuk. Pada saat kita tes tusuk tidak lengket berarti ini sudah matang gitu. Jadi warnanya masih ada warna agak krem gitu ya. Nah, ini kelihatan ada tekstur dari ubi orange-nya yang berongga-rongga juga di sini. Terus ada kismis juga di sini kelihatan yang keluar salah satunya. Saya mau coba rasa dulu bolu kukusnya. Ini saya mau coba rasa yang ini. Nah, ini kita buka dulu kertas rotinya. Jadi ini kelihatan tekstur dari ubi orange-nya. Nah, di dalamnya jadi seperti ini. Ada rongga-rongga juga. Seperti bolu pada umumnya, walaupun ini tanpa tepung, tanpa pengembang, tanpa gula pastinya. Saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari bolu kukusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini manis dari kurma, pisang, ubinya sendiri itu udah manis, makanya perpaduan manis ke semuanya itu tercampur jadi lebih enak walaupun kita tidak menggunakan gula. Walaupun tidak menggunakan tepung, ini rongga-rongga dan seratnya itu masih sangat terasa dari ubinya. Jadi pada saat kita makan pun terasa ada serat dari ubinya. Walaupun kita sudah parut tadi ya. Tapi ini sangat enak, manis, bisa dimakan untuk semua usia dan sehat pastinya. Kalau teman-teman sedang diabetes gitu ya, bisa dikurangi kadar kurmanya dan pisangnya. Jadi lebih banyak ubinya gitu. Terus ini bisa dimakan satu aja ini udah kenyang gitu. Kalau misalnya sedang menaikkan berat badan bisa makan sekali makan 2 gitu. Ini saya buat ini bukan untuk saya makan sekaligus dan bukan saya saja yang makan, tapi sekeluarga juga. Karena sering ditanyakan, Mbak makannya sekaligus semuanya? Ya kalau semuanya nanti akan naik berat badan lagi. Jadi ini dimakan oleh satu keluarga saya gitu. Selain bolu ini teman-teman juga bisa lihat di link yang di atas ini ada banyak variasi bolu kukus yang pernah saya buat. Nah teman-teman bisa klik di link yang ada di atas ini ya. Bagi yang sudah coba, jangan lupa komen di bawah ini. Dan yang suka dengan video ini, jangan lupa like juga. Dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya. Supaya makin banyak orang yang hidup sehat. Dan makin banyak juga ibadahnya yang semakin nikmat gitu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.